Bab 174. Inisiatif sedikit. Claire Sen tidak mencurigainya, dan mengangguk, "Baik, kamu pergilah dulu ke kamar mandi, aku akan menunggumu di sini." Mendengar itu, Sally Han buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu, kamu tidak perlu menungguku. Kamu bisa turun dulu, aku hanya butuh 2 menit. Claire Sen. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah." Setelah selesai berbicara, Claire Sen mengambil ponsel dan tasnya kemudian turun. Saat Claire Sen pergi, Sally Han menghela napas lega. Dia merasa sangat beruntung, karena Claire Sen adalah seorang wanita yang tidak banyak berpikir, itulah sebabnya dia bisa memintanya pergi dengan mudah. Pong! Setelah pintu ditutup, Sally Han membuka kembali lemari dan mengeluarkan jas yang baru saja dia selipkan, memotong kedua kancing itu, dan menggantung jas itu kembali. Dia memasukkan kancing yang ada di tangannya ke dalam tasnya, dan bibirnya melengkung penuh kemenangan. Melepaskan kancing itu, bukankah ini terlalu mudah? Bahkan saat Claire Sen membongkar lemari ini, dan tidak melihat kancing itu, dia juga tidak akan curiga. Hanya saja, ekspresi Sally Han kembali menjadi serius. Masih ada satu kancing di tangan Claire Sen, waktu itu membuat kesalahan, seharusnya tidak mengembalikannya terlalu awal. Sepertinya setelah mendapatkan 2 kancing di tangannya, dia masih harus mencari cara untuk mendapatkan sisa kancing di tangan Claire Sen. Ketika Claire Sen turun sendirian, dia menemukan bahwa meja sarapan sangat mewah. Tidak hanya Tuan Besar Ye, tetapi 2 saudara Yescorp juga ada di sana. Saat dia berjalan ke sana, tatapan mata Tuan Besar Ye dan Davin Ye tertuju padanya. Tuan Besar Ye melihat ke belakangnya, "Bukankah gadis yang bernama Sally itu mencarimu? Mengapa tidak turun bersama?" Mendengar itu, Claire Sen melangkah maju dan menjelaskan, "Tuan Besar, Sally akan segera turun." Begitu suara itu jatuh, langkah kaki datang dari belakang. Sally Han berjalan sambil tersenyum, "Maaf, Tuan Besar Ye, sepertinya aku datang terlambat, barusan di atas kakiku tidak sengaja terkilir, jadi sedikit lambat." Mendengar itu, Tuan Besar Ye melirik Claire Sen, dengan sedikit tidak senang. "Claire Sen, kaki Sally terkilir, apa kamu tidak tahu cara membantu orang lain, mengapa kamu turun duluan?" Aku..." Claire Sen tidak tahu mengapa Sally Han berbohong, kemudian tercengang, Sally Han meraih lengannya dan menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan Besar, tidak apa-apa, aku yang menyuruhnya untuk turun dulu." "Baik, semuanya duduk dan makan. Gadis Sally, ini tempat dudukmu." Tuan Besar Ye menunjuk di sebelah Davin Ye. Claire Sen ingat bahwa dia akan mencocokkan mereka berdua, dan tidak banyak bicara. Sally Han tertegun beberapa saat, lalu tersenyum dan duduk di sebelah Davin Ye. Claire Sen pada awalnya ingin mengikutinya, siapa tahu Tuan Besar Ye itu langsung memarahi, "Claire Sen, duduk di sebelah Golden Ye." "Claire Sen, aku mengerti." Dia tidak berani menentang perintah Tuan Besar Ye dan berjalan perlahan duduk di sebelah Golden Ye. Napas Golden Ye sangat dingin sedingin es. Setelah duduk sebentar, Claire Sen sudah merasa dingin di lehernya. Tuan Besar Ye sangat menyukai Sally Han, terus berbicara dengannya. Sally Han dapat terus mengikuti kata-katanya dan kemudian Tuan Besar Ye berkata, "Gadis Sally, bagaimana menurutmu tentang David?" Sally Han, "Claire Sen, yang benar saja. Tuan Besar Ye ingin Davin Ye dan Sally Han bersama. Jika Claire Sen sendiri menikah dengan baik, jika Sally Han menyukainya, akan menyenangkan jika keduanya menjadi kerabat, tetapi pernikahannya dengan Golden Ye akan berakhir cepat atau lambat, dan dengan situasi keluarga Ye yang seperti ini, menikah bukanlah pilihan yang baik untuk Sally Han." Sally Han merasa malu untuk beberapa saat, tersenyum dan berkata, "Kakak tertua Ye ada di antara naga dan burung phoenix, pria yang perhatian, sangat baik." Tuan Besar Ye sangat puas, memegang janggutnya, "Kalau begitu, gadis Sally merasa." "Kakek,
Davin Ye yang tidak banyak bicara tiba-tiba menyela perkataan Tuan Besar Ye, wajahnya lembut dan berbicara dengan sopan, tetapi tidak ada senyum di matanya. Masih ada hal yang harus ditangani di perusahaan, aku harus pergi ke perusahaan dulu. Raut wajah Tuan Besar Ye sedikit jelek, makanan belum habis, sudah mau pergi ke perusahaan. Davin Ye tersenyum, kakek, ada hal yang sangat penting di perusahaan. Kamu juga tahu, hari ini adalah pesta tahunan. Ada banyak hal yang harus dilakukan, aku pergi dulu. Jika malam nanti ada waktu, aku akan kembali dan makan malam dengan kakek. Setelah selesai berbicara, Davin Ye tidak peduli apakah Tuan Besar Ye setuju atau tidak, kemudian bangkit dan berjalan keluar. Kembali ke sini. Tuan Besar Ye memanggilnya dengan marah, tetapi Davin Ye sepertinya tidak mendengarnya. Dan yang lain duduk dengan canggung di tempat. Claire Sen menggenggam sumpit, raut wajahnya canggung. Dia tidak menyangka, Davin Ye akan memberontak kepada Tuan Besar Ye secara terbuka. Jelas ini membicarakan hal yang sangat penting, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat apa yang selanjutnya akan dikatakan Tuan Besar. Tapi dia tetap pergi seperti ini. Golden Ye hanya memikirkan dirinya sendiri, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saat Tuan Besar Ye marah, dia dengan dingin mendengus, apakah kamu menyerahkan segalanya kepada Davin di perusahaan? Mendengar itu, Golden Ye langsung memandangnya. Kamu sendiri sudah melakukan apa? Bibir Golden Ye sedikit berkedut, dan mencibir. Pria tua, apa kamu berpikir dia pergi karena perusahaan benar-benar sedang sibuk? Kalau tidak, Tuan Besar Ye membesarkan matanya karena marah. Sebenarnya di dalam hatinya tahu dengan jelas, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya kepada Golden Ye. Golden Ye terlalu malas untuk berdebat dengannya, meletakkan sumpit yang ada di tangannya, sepertinya jika aku tidak pergi ke perusahaan, seseorang tidak tenang melihatnya. Setelah selesai berbicara, dia memutar roda kursi rodanya sendiri dan langsung pergi. Claire Sen. Sally Han tertegun sejenak, dan kemudian bangkit, Tuan Besar, kalau begitu kita juga akan kembali. Setelah selesai berbicara, Claire Sen mengedipkan mata, dan berdiri dengan canggung, Tuan Besar, kami juga akan pergi ke perusahaan. Dia mengikuti Sally Han keluar, dan Sally Han menabrak Claire Sen, kamu tidak pergi mendorongnya. Claire Sen mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, dia tidak membutuhkanku untuk mendorongnya. Kamu benar-benar. Orangnya duduk di kursi roda, setidaknya harus membantunya. Setelah berbicara, Sally Han mengambil inisiatif untuk melangkah maju, mendorong kursi roda Golden Ye. Tuan Muda Ye, biarkan aku membantumu. Suaranya lembut, selembut bunga. Golden Ye mencium aroma parfum di tubuhnya, mengerutkan kening, dari sudut matanya dia melihat Claire Sen yang mengikuti di belakangnya, bibirnya yang tipis melengkung dengan pesona jahat, dan kemudian mengangguk. Baik, terima kasih. Claire Sen. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Dia menggigit bibir bawahnya, kedua tangannya tergantung di kedua sisi dan menggenggam sudut pakaiannya dengan erat. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Sally, selalu membantunya, jelas-jelas dia adalah orang yang jahat, kenapa tidak menjauh darinya? Semakin memikirkannya, Claire Sen semakin murung. Dia sendiri bahkan tidak tahu apakah dia sedang marah pada Golden Ye atau Sally Han. Bersambung.